Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Polo, tim 18.000.19. Ini saya akan menjelaskan tentang penerapan design thinking dalam pendidikan dan tantangannya. Design thinking dideskripsikan sebagai cara berpikir atau proses kognitif yang diwujudkan dalam tindakan merancang. Proses pemikiran Cross 2007, Done dan Martin 2006. Design thinking juga didefinisikan sebagai proses kognitif yang digunakan oleh para desainer bukan menunjukkan objek hasil kegiatan perencanaan. Lebih lanjut, design thinking merupakan konsep yang menyeluruh mengenai proses pembelajaran dan perencanaan yang meyakinkan para siswa belajar secara multidisiplin sebagai pendekatan proses pemecahan masalah. Design thinking telah terbukti dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial sehari-hari yang kompleks yang sulit untuk dipecahkan. Pro 2018. Design thinking juga merupakan konsep multidisiplin yang menyediakan kerangka berpikir kreatif (Leiderbeck L 2010) strategi pembelajaran berbasis design thinking berfokus pada berbagai disiplin dan melibatkan perspektif yang luas. Bravo 2008. Meskipun design thinking sering digunakan dalam dunia bisnis, desain produk dan layanan, metode ini juga berpotensi diterapkan di dunia pendidikan. Potensi pemanfaatan design thinking dalam implementasi kurikulum dan meningkatkan aspek pedagogis telah dipertimbangkan oleh banyak peneliti pendidikan. Lantai 2012. Pendekatan design thinking dalam pendidikan. Design thinking adalah metode pendekatan proses desain yang menawarkan solusi untuk suatu masalah. Pendekatan ini sangat mempengaruhi cara pengambilan keputusan yang akan menghasilkan ide-ide baru dan inovatif di bidang pendidikan. Bagian berikut ini membahas pendekatan design thinking dalam pendidikan dengan memfokuskan secara lebih mendalam tentang design thinking pendekatan pedagogis. Design thinking sering disebut sebagai paradigma baru untuk mengenai masalah di banyak profesi dan bidang, termasuk teknologi informasi, bisnis, dan peneliti, inovasi, dan pendidikan. Oleh karena itu, design thinking dapat dianggap sebagai alat yang hebat untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan. Abad ke-21, Glenn et al. 2014. Dalam beberapa literatur, design thinking terkadang disebut sebagai pembelajaran berbasis desain yang dapat dipahami sebagai model untuk meningkatkan kreatif daya tahan, partisipasi, dan inovasi. Manfaat design thinking dalam pedagogi mengacu pada cara menjadikan siswa untuk mampu belajar dengan baik dalam tim dan diarahkan secara terstruktur dalam tahapan perencanaan penyelesaian masalah sehari-hari. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa pendidikan seyogyanya melahirkan manusia-manusia tangguh yang siap menghadapi problem masa depan. Untuk itu, pendidikan merupakan sistem yang masif dan dirancang secara kolektif. Sekolah dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan fungsionalitas. Keterampilan design thinking juga dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan sekolah, terutama dalam kerja kelompok dan proyek, karena salah satu persyaratan design thinking adalah kerja tim dan komunikasi yang terbuka antar anggota tim dan merayakan bahwa bekerja dalam kelompok kecil terdiri atas 6 langkah, yaitu mengidentifikasikan peluang, desain, membuat prototipe, mendapatkan umpan balik, scan, dan presentasi. Langkah 1, identifikasi peluang.
Langkah ini dapat dilakukan sebagai kegiatan di kelas atau sebagai kerja kelompok. Selama tahapan ini, siswa harus mendefiniasikan kebutuhan masalah yang akan dipecahkan serta siapa saja akan mendapat manfaat dari solusi yang tersebut. Langkah kedua, proses desain selama fase yang diperoleh pada langkah 1 dan mencari berbagai alternatif solusi. Salah satu cara yang dapat ditempuh pada langkah ini memanfaatkan pulpen dan stik warna-warni dan membiarkan mereka melakukan brainstorming solusi. Dalam tahapan ini, siswa didorong untuk mengatakan ya ketika mereka setuju dengan ide masing-masing ya, dan tapi ketika mereka tidak setuju. Langkah 3, problematika selanjutnya, tim melakukan diskusi untuk membahas membahas ide-ide yang berhasil dikumpulkan dan memilih salah satu prototipe yang dipilih ini harus dapat menyelesaikan satu aspek dari masalah. Pada titik ini, siswa akan fokus pada satu solusi yang akan ditawarkan untuk memecahkan aspek tertentu dari masalah yang diberikan. Kemudian siswa memilih aspek masalah berikutnya dan mendekatinya dengan cara yang sama secara berulang. Langkah 4, umpan balik. Dalam tahapan ini, tim mempresentasikan solusi dan kepada pihak eksternal atau tim-tim yang lain untuk mendapatkan umpan balik. Disarankan untuk memiliki setidaknya 2 pakar atau guru yang memiliki minat terhadap masalah yang sedang dipecahkan. Langkah 5, scan diperoleh. Selama tahap ini, siswa bekerja dalam tim untuk menemukan solusi terbaik dari umpan balik yang diterima dari tahap sebelumnya. Dalam proses ini, bantuan guru dan pembimbing ide-ide siswa yang sangat diperlukan untuk mempertajam hasil diperoleh oleh tim masing-masing. Langkah 6, presentasi. Tim yang mempresentasikan solusi mereka untuk masalah yang diselesaikan. Sesi para pengaku kepentingan yang diwawancarai siswa selama tahap aktivitas pembelajaran struktur semacam ini merupakan kesempatan bagi siswa untuk memecahkan masalah dunia nyata dan menawarkan solusi bagi orang-orang yang membutuhkannya. Tidak ada solusi yang buruk atau salah, karena menurut teori pendekatan design thinking, masalah dapat diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda. Tantangan bagi guru bahwa kegiatan ini memakan waktu dan tidak dapat dilakukan dalam satu pelajaran. Seperti halnya aktivitas berbasis proyek ini berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga guru dapat memandu proses dengan menetapkan batas untuk yang pasti untuk setiap bagian dari aktivitas yang harus dilakukan. Dalam pembahasan tersebut terlihat bahwa design thinking dapat diterapkan sebagai penting proses pembelajaran design thinking yang efektif, yang meningkatkan kreatif, membangun keterampilan membangun siswa berpikir out of the box, yang meningkatkan keterampilan siswa dan membantu menonjolkan bakat siswa. Kendala dalam menggunakan design thinking dan mendidik seperti tantangan bagi guru dan siswa. Di antara tantangan yang dihadapi guru adalah kekurangan sumber daya, kurangnya pengalaman, kenalan waktu, dan kurangnya pelatihan. Tantangan design thinking yang dihadapi siswa antara lain kebingungan dan berfungsi, kurangnya kreativitas, kurangnya ide bagus, dan kesulitan dalam kerjasama tim. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pendidikan harus selalu terbuka untuk menerima hal-hal baru dalam pembelajaran yang terkini, sehingga mereka memiliki motivasi dan tidak tertekan untuk mengajarkan teknik baru seperti pembelajaran menggunakan design thinking. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.